Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Saya harap kalian sehat semua dan semoga dapat mengikuti pembelajaran daring ini. Kemudian, saya mau bilang, sebelum kalian mengerjakan sesuatu atau apapun itu, terlebih dahulu bacalah dulu. Baca dulu aturannya. Oke? Kemudian kamu tulis. Kamu tulis kembali ke buku catatanmu. Jangan langsung kamu jawab, jadi bersalahan semua. Oke. Hari ini kita masuk ke materi masih tetap di vektor tapi di sub materi posisi partikel pada suatu bidang. Pada bidang apa? Pada bidang berapa? Pada bidang 2 dimensi. Atau kalau pada sumbu bisa dikatakan 2 dimensi itu yaitu sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama itu, pembahasan yang pertama dari posisi partikel ini ada yang dinamakan vektor posisi. Vektor posisi dilambangkan dengan R kecil. Vektor posisi dilambangkan dengan R kecil. Apa itu? Nah, vektor posisi ini merupakan suatu partikel dalam suatu bidangnya atau pada bidang 2 dimensi ini, pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada gambar ini mana yang dinamakan posisi? Nah, katakanlah posisinya di sini. Nah, posisi tadi lambangnya apa? R. Kalau kita jabarkan posisinya, kita proyeksikan dengan garis putus, maka di sini nanti adalah X, ya kan? X. Masih ingat satu-satuannya pada sumbu X itu apa? Pada sumbu X itu satu-satuannya adalah I satuan. Pada sumbu Y apa? Di sini Y. Pada sumbu Y maka J satuan. Nah, itu dia untuk posisinya. Bagaimana dengan posisinya? Berarti sehingga bisa kita simpulkan R-nya itu sama dengan XI satuan ditambah YJ satuan. Nah, nggak ikut K satuan ya, karena cuma 2 dimensi. Kalau 3 dimensi baru ikut K satuan. Ini untuk posisinya. Bagaimana dengan besar posisinya? Nah, besar posisinya, besar itu dilambangkan dengan harga mutlak. Besar, harga mutlak, ini dinamakan harga mutlak. Ya, besar posisi itu dilambangkan dengan harga mutlak dari R. Nah, inilah yang dinamakan besar posisi. Jadi kalau ditanya besar posisi, inilah yang kamu gunakan. Sama dengan besar posisi itu melalui dari gambar ini adalah akar dari Pitagoras terhadap sudutnya nih. Akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini untuk besar posisinya. Keterangannya X itu adalah posisi partikelnya pada sumbu X. Satuannya apa? Meter. Y juga begitu. Y adalah posisi partikel pada partikel sumbu Y. Satuannya adalah meter. Dan R ini adalah posisi partikel. Lambang satuannya adalah meter. Ini dia. Jadi dasar dari untuk kita mengerjakan nantinya perpindahan kecepatan partikel atau kecepatan rata-rata dan kecepatan saat, percepatan rata-rata dan percepatan saat, ini dasarnya. Dasarnya harus tahu ini apa itu. Oke, lanjut kita perpindahan. Yang kedua itu adalah perpindahan. Apa itu perpindahan? Perpindahan adalah perubahan posisi. Perpindahan itu berarti perubahan posisi yang awalnya di titik A kemudian berpindah ke titik B. Awalnya dari titik I, misalkan di sini nanti posisinya di R1,
kemudian posisi keduanya kemari. Itu yang dinamakan perpindahan atau perubahan posisi. Nah, ini dinamakan perpindahan adalah posisi atau perubahan posisi pada selang waktu tertentu. Nah, kita misalkan pada gambar ini sumbu X, sumbu Y. Oke, kita misalkan awalnya si posisi yang pertama di sini. Nah, ini posisi yang pertama. Posisi yang pertama, tadi posisi lambangnya adalah R. Katakanlah ini posisi pertama. Kemudian berpindah ke posisi kedua. Ini R2. Nah, mana yang dinamakan perpindahannya atau perubahan posisinya? Inilah yang dinamakan bentar ya. Inilah yang dinamakan perubahan posisinya atau perpindahan. Nah, perpindahan tadi dilambangkan dengan delta R, di mana delta R ini adalah perubahan posisi atau perpindahan. Inilah garis inilah yang dinamakan perpindahannya atau delta R. Nah, itu dia. Kalau kita katakanlah benda ini namanya A, mau berpindah ke benda B. Nah, katakanlah seperti itu. Kalau kita jabarkan ini pada I1-an, maka atau pada sumbu Y, maka di sini A-nya itu adalah memiliki X1. Nah, X1. Kemudian kalau kita proyeksikan maka ini Y1. Kita proyeksikan, ada X-nya kan, ada Y-nya. Kemudian untuk yang B juga seperti itu. Karena dia di posisi kedua, maka di sini X2. Kemudian Y2. Nah, bagaimana dengan posisi pertama? Bagaimana mencari posisi pertama? Mencari posisi pertama kan seperti tadi, R1 atau posisi pertama. Apa itu? Berarti apa di sini? X1. Apa satu-satuannya? I1-an ditambah Y1 J1-an. Inilah yang dinamakan posisi pertama. Bagaimana dengan posisi kedua? R2 sama dengan X2 I1-an ditambah Y2 J1-an. Nah, ini dia. Bagaimana dengan perubahan posisinya? Nah, perubahan posisi ya, atau perpindahan, perubahan posisinya delta R sama dengan R2 dikurang R1. Loh, kenapa posisi kedua dikurang posisi 1? Karena perpindahan posisi itu atau perubahan posisi itu adalah perubahan akhir dikurang perubahan awal, atau posisi akhir dikurang posisi awal. Nah, tinggal kita jabarkan. Masukkan R2 apa? X2 I1-an ditambah Y2 J1-an. Kurang. R1 apa? X1 I1-an ditambah Y1 J1-an. Oke, masih ingat cara pengurangannya nih? Masih ingat kan? Masih ingat yang sejenis dan sejenis. Kemudian, ini tadi perpindahannya. Kemudian, bisa nggak kita ganti perpindahan ini, kita sederhanakan menjadi X2 I1-an kurang X1 I1-an. Oke, sederhana. Ditambah Y2 J1-an dikurang Y1 J1-an. Sama kan? Sama yang di atas? Sama. Nah, kalau tadi perpindahan itu sama dengan R2 kurang R1, bisa nggak ini perpindahan kita buat X2 kurang X1, bisa nggak kita buat delta X? Bisa, karena sama kan, perubahan posisi di sumbu X yang kedua dikurang perubahan posisi sumbu X yang pertama. Nah, kita buat satu-satuannya I1-an ditambah. Ini jadi apa? Bisa nggak kita sederhanakan? Bisa kita sederhanakan menjadi delta YJ1-an. Itu dia.
Bagaimana dengan perubahan posisinya? Nah, ini tadi posisi sudah dapat. Ini perpindahan sudah dapat. Bagaimana dengan besar perpindahannya? Nah, besar tadi dilambangkan dengan harga mutlak. Jadi, besar perpindahannya atau delta R sama dengan akar dari delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat. Ini untuk besar perpindahannya. Bagaimana dengan arahnya? Nah, arah perpindahan sama dengan theta atau sudut yang dibentuk sama dengan tan pangkat min 1 kali delta Y atau perubahan posisi pada sumbu Y per perubahan posisi pada sumbu X. Ini dia. Lihat keterangannya pada buku Mandirimu halaman 28. Keterangan apa sih itu delta X? Delta X itu sama dengan X2 kurang X1. Itu catat kembali nanti. Kemudian delta Y adalah Y2 kurang Y1 atau perpindahan dalam arah sumbu Y. Kemudian delta R itu adalah perpindahan partikel atau perpindahan posisi bendanya dari titik A ke titik B, atau dikatakanlah bendanya benda yang satu atau benda yang dua, itu sama. Oke? Perhatikan contohnya di halaman 32 buku Mandirimu. Contohnya itu nomor 2 lah, katakan. Sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi R, di mana R-nya sama dengan, diketahui R-nya sama dengan 3T I satuan ditambah 4T J satuan. Oke? Apa yang ditanya? Dengan R adalah meter, R ini adalah satuan meter, T ini satuannya adalah sekon atau detik. Kedudukan partikel saat T 2 sekon adalah ditanya kedudukan atau posisinya. Nah, kedudukan itu sama dengan posisi ya. Kedudukan atau posisi partikel pada saat P-nya sama dengan 2 sekon adalah jawab. Tinggal masukkan. Yang dimintanya lah 2 sekon. Maka R sama dengan 3T I satuan ditambah 4T J satuan ubah menjadi 2. T ini T-nya sama dengan 2. T sama 2 kau gantikan ini menjadi 2. Maka R sama dengan 3 kali 2 I satuan ditambah 4 kali 2 J satuan. Kenapa 2? Karena yang dimintanya tadi kedudukan di waktu ke-2 detik. Maka R sama dengan 6I satuan ditambah 8J satuan. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8. Jadi jawabannya adalah D. Oke, itu contohnya ya. Contoh lagi di nomor 3 halaman 32 ya. Contoh diketahui itu ya. Diketahui itu sebuah partikel bergerak dengan persamaan posisi. Nah, diketahui itu posisinya sama dengan R sama dengan 2T pangkat 2 tambah 4T tambah 2 I satuan ditambah 3T, pas kan? 3T pangkat 2 ditambah 2J satuan. Nah, yang pertama kali yang ditanya adalah perpindahan. Nah, perpindahan tadi lambangnya apa? Delta R. Perpindahannya dalam selang waktu T1 nya itu sama dengan 0 sekon. Kemudian T2 itu sama dengan 1 sekon. Nah, tentukan. Nah, perpindahan itu tadi kan perubahan posisi atau posisi akhir dikurang posisi awal. Jawab. Nah, untuk mencari perpindahan kamu cari dulu posisi awalnya. Posisi awalnya berapa? Pada waktu ke 0. Posisi akhirnya berapa? Pada waktu ke 1 sekon. Nah, cari dulu posisi awal. Posisi awal R1 pada T1 sama dengan 0. Tinggal masukkan R1 sama dengan R1
sama dengan 2 T pangkat 2 tambah 4T tambah 2 I satuan ditambah 3T pangkat 2 ditambah 2 J satuan. Maka R1 sama dengan, gantikan T ini sama dengan 0. 2 kali 0 pangkat 2 tambah 4 kali 0 tambah 2 I satuan tambah 3 kali 0 pangkat 2 tambah 2J satuan. Berapa hasilnya? Aduh, maaf ya, jatuh. Berapa hasilnya? Setiap yang dikalikan 0 adalah 0. Berarti ini 0, tinggal 2I. Tambah 3 kali ini 0 pangkat 2 kali 3 0, tinggal 2J satuan. Kemudian cari posisi yang kedua. Sudah dapat posisi pertama, cari posisi yang kedua. Maka posisi kedua kan lambangnya adalah R2. Masukkan R2 pada apa? Pada waktu kedua sama dengan 1 detik atau 1 sekon. Tinggal masukkan R2 sama dengan 2T pangkat 2 tambah 4T tambah 2 I satuan ditambah 3T pangkat 2 tambah 2 J satuan. Sudah? Nah, masukkan T-nya sama dengan 1. Maka 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 ditambah 2. Tutup kurung I satuan. Tambah 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 J satuan. Ya, sederhanakan. 1 pangkat 2 1 kali 2 2 ditambah 4 kali 1 4 ditambah 2 I satuan ditambah 1 pangkat 2 1 kali 3 3 ditambah 2 J satuan. Sederhanakan. Maka R2 sama dengan 2 tambah 4 tambah 2 sama dengan 8I satuan. Tambah 3 tambah 2 5 J satuan. Inilah posisi kedua. Nah, bagaimana dengan perubahan posisinya atau perpindahannya? Maka delta R itu sama dengan R2 atau posisi kedua dikurang posisi pertama. Maka delta R masukkan. Berapa R2-nya? 8I satuan ditambah 5J satuan. Ikuti, kurang di sini. Kurang. R1-nya berapa? 2I satuan tambah 2J satuan. Ingat, maka delta R sama dengan, ingat, yang sejenis kau kurangkan sama yang sejenis. Mana yang sejenis? Yang sejenis adalah 8I dan 2I. 8I kurang 2I sama dengan, kurang ke bawah. 8I kurang 2I sama dengan 6I. Tambah 5J dikurang 2J. 5J dikurang 2J. Berapa 5J kurang 2J? Sama dengan 3J. Ada jawabannya? Ada. Jadi jawabannya itu perpindahannya adalah 6I tambah 3J. Apa jawabannya? Ento. Itu contohnya ya. Nah, lanjut yang ketiga adalah kecepatan partikel. Kecepatan partikel itu ada pada dua bagian. Yang pertama kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang pertama adalah kita bahas kecepatan rata-rata. Lambang dari atau nama dari kecepatan rata-rata ini simbolnya itu adalah V. Ada tanda garis penghubung di atas. Ingat ya, ini namanya kecepatan rata-rata. Oke. Nah, apa itu kecepatan rata-rata? Perubahan posisi. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perubahan posisi. Ini kan perubahan posisi delta R. Terus perubahan posisi tiap selang waktu. Ini delta T. Oke, inilah dia untuk kecepatan rata-rata. Nah, bagaimana kita hubungkan dia pada sumbu X pada sumbu Y-nya nantinya? Bisa kita jabarkan saja di mana si delta R ini menjadi, ya, ingat kan?
pada dua sumbu X dan Y. Nah, atau kita buat delta X I satuan. Lihat di posisi perubahan posisimu. Ini kan dia tadi perubahan posisi delta pada sumbu X ditambah perubahan posisi pada sumbu Y J satuan per berapa? Per delta T atau perubahan waktu. Oke, bisa? Bisa. Atau masih bisa kita sederhanakan menjadi delta X I satuan per delta T, itu sama ya, atau ditambah atau dipisah namanya delta Y J satuan per delta T. Itu dia. Jadi kecepatan rata-ratanya ini bisa lagi kita sederhanakan. Nah, kan ininya tadi kecepatan rata-ratanya ini. Nah, bisa kita sederhanakan lagi kecepatan rata-rata ini menjadi V, tapi pada sumbu X ditambah pada sumbu Y. Ingat satu satuannya pada satu satuan I satuan, ini pada satu satuan J satuan. Bagaimana dengan besar kecepatan rata-ratanya? Masih ingat besar kecepatan rata-rata? Besar kecepatan rata-rata itu harga mutlak dari besar kecepatan rata-rata itu sama dengan, tinggal masukkan akar dari Vx kuadrat ditambah Vx Y kuadrat. Ini dia untuk besar kecepatan rata-rata. Oke, ini adalah kecepatan rata-rata. Apa satuan dari kecepatan rata-rata? Satuan dari kecepatan rata-rata adalah meter per sekon. Oke, selanjutnya ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu dilambangkan dengan V. Apa itu kecepatan sesaat? Turunan kecepatan sesaat itu adalah turunan pertama posisi. Langsung aja kita buat kecepatan sesaat lambangnya ini. Apa itu kecepatan sesaat? Turunan pertama posisi. Turunan itu kalau difisikannya dilambangkan dengan dr. Dr ya. Inilah yang dinamakan turunan pertama dari posisi. Turunan pertama posisi. Berarti ini posisinya, ini turunan pertamanya terhadap waktu. Terhadap waktu. Atau bisa kita jabarkan menjadi dx I satuan per dt ditambah dy j satuan per dt. Atau bisa kita sederhanakan menjadi Vx I satuan ditambah Vy J satuan. Inilah yang dinamakan kecepatan sesaat. Perhatikan contoh halaman 33 nomor 4. Diketahui posisinya adalah 4T pangkat 2 tambah 2T I satuan ditambah 3T pangkat 2 tambah 3T J satuan. Tentukanlah kecepatan rata-ratanya jika waktu yang pertama adalah 1 detik dan waktu yang kedua adalah 2 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. Untuk mencari kecepatan rata, jawab. Kecepatan rata-rata sama dengan perubahan posisi per selang waktu. Maka untuk mencari perubahan posisi, cari dulu R1 dan R2-nya. Untuk R1 pada waktu yang pertama. Yang pertama sama dengan 1 sekon. Tinggal masukkan R1 sama dengan 4 dikali T-nya gantikan jadi 1 ya. 1 pangkat 2 karena di sini pangkat 2 tambah 2 kali 1. Tutup kurung I satuan ditambah 3. T-nya ganti 1 pangkat 2 ikuti tambah 3 ganti jadi 1. Sudah J satuan. Ada kan? Tinggal hitung. 4 kali 1 pangkat 1 kali 4 ditambah 2 I satuan
ditambah 3 tambah 3 J satuan. Ini kan sudah sejenis, maka ini 6I satuan ditambah 6J satuan. Dapat posisi awal, dapat. Cari posisi yang kedua. Posisi kedua pada waktu 2 sekon. 2 sekon. Nah, masukkan yang ada TT ini, masukkan 2 sekon. Maka R2 sama dengan berapa? 4 kali 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 I satuan ditambah 3 2 pangkat 2 ditambah 3 kali 2 J satuan. Hitung 2 pangkat 2 4 4 kali 2 4 16 ya, tambah 2 kali 2 4 tutup kurung I satuan tambah 2 kali 2 4 kali 3 12 tambah 3 kali 2 6 J satuan. Udah, hitunglah, sederhanakan lagi. Berapa 16 tambah 4? 20 I satuan tambah 12 tambah 6 18 J satuan. Bagaimana mencari perpindahan atau posisinya? Perubahan posisi. Nah, delta R sama dengan R2 kurang R1. Masukkan R2-nya adalah 20 I satuan ditambah 18 J satuan. Kurang R1-nya adalah 6 I satuan ditambah 6 J satuan. Kurung. Sederhanakan. Bagaimana mencari perubahan posisinya? Untuk pada pengurangan, pada vektor pengurangan. Berarti yang sejenis dikurangkan sama yang sejenis. Yang sejenis di sini adalah 20 dan 6i. 20 kurang 6i, 20i kurang 60i. 6i adalah berapa? 20 kurang 6i. Berapa? Ayo. Berarti 14i. 18 kurang 6j. Berapa? Ayo, berapa? 12 J. Ada jawabannya? Ada. Jawabannya adalah A. Oke? Mudah sekali. Pahami dulu, pahami. Nah, masuk kita ke percepatan partikel. Percepatan partikel terbagi atas dua, percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Sama ini, caranya sama kayak kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat. Nah, percepatan rata-rata dilambangkan A kecil, ada garis penghubung di atas. Inilah percepatan rata-rata. Apa percepatan rata-rata? Perubahan kecepatan. Nah, percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan. Perubahan dilambangkan delta. Perubahan apa? Perubahan kecepatan. Kecepatan dilambangkan dengan V. Per, ya, atau tiap selang waktu per delta T. Atau percepatan rata-rata sama dengan apa di sini? Kamu cari dulu perubahan posisinya. V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Oke. Oh, yang tadi belum siap ya. Oh ya, pas. Yang tadi belum siap ya, Dek. Lupa saya lupa. Belum dapat apanya, ini kan masih perubahan. Toh tapi jawabannya sama juga. Maka V rata-rata sama dengan delta R per delta T, atau sama dengan delta R-nya adalah 14 I satuan ditambah 12 J satuan. Delta T-nya adalah 2 dikurang 1. Sama jawabannya ya. 14 I satuan ditambah 12 J satuan per 1, atau sama itu ya. Tetap juga A. Nah, kembali lagi kita kemari. Nah, ini sama caranya kayak kecepatan rata-rata, tapi kamu cari dulu kecepatan rata-rata pertamanya berapa. Nah, kecepatan rata-rata keduanya berapa pada posisi ini tadi. Oke ya, ini sama caranya, tinggal kamu buat seperti yang tadi. Oke, masuk kita ke contoh nomor 10 halaman 33. Misal posisinya atau X, di sini posisi lambangnya X, dimana 3T pangkat 3 kurang 5T pangkat 2 tambah 7. Yang ditanya adalah, tentukanlah percepatan rata-ratanya jika waktu pertama adalah 2 sekon dan waktu kedua adalah 4 sekon. Maka percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T. Sama ya, kayak kecepatan rata-rata, sama caranya. Pertama kali cari dulu posisi awalnya. Nah, posisi awalnya sama dengan
pada T sama dengan 2 sekon. Maka kalau kamu cari posisinya agar dapat nanti kecepatannya, maka kamu tentuin dulu berapa. Nah, 3T, T-nya berapa? Kita ganti jadi 2 pangkat 3 kurang 5 pangkat 2 tambah 7. Ayo berapa ini? Ini 9 ke 3 berapa? 9 2 pangkat 3 adalah 8 ke 3 24 dikurang 2 pangkat 2 4 ke 5 20 tambah 7. Maka R1 nya sama dengan 24 kurang 20 tambah 7. Jadi ini adalah 4 tambah 7 adalah 11. Kemudian carilah posisi yang keduanya. Nah, posisi yang kedua pada T 2 sama dengan 4 sekon. Maka R2 nya sama dengan 3 4 pangkat 3 kurang 5 pangkat 4 pangkat 2 tambah 7. Maka R2 nya sama dengan 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 64 kali 3 12 18 19 192 kurang 4 kali 4 16 kali 5 80 tambah 7. Maka R2 nya sama dengan 192 kurang 80 tambah 7 berarti sama dengan 119 ya. Iya 119. Maka perpindahan atau perubahan posisinya adalah 119 dikurang 11. Maka menjadi 9 kurang 1 sama dengan 8. Habis 0. Ya kan? Jadi 108. Maka untuk mencari kecepatannya, tapi kan kita cari dulu kecepatannya. Untuk mencari kecepatannya sama dengan V sama dengan delta R per delta T. Maka masukkan 108 dikurang atau mencari percepatannya ya, percepatan rata-rata. Ini kita ganti jadi V, ini jadi percepatan rata-rata. Maka percepatan rata-ratanya sama dengan per delta T. 4 kurang 2. Waktunya kan ada 4 dan 2. 4 kurang 2 adalah 2. 108 bagi 2 sama dengan 54. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Gitu juga dengan percepatan sesaat. Percepatan sesaat ya di halaman 30. Nah, percepatan sesaat itu adalah turunan kedua. Turunan kedua dari perubahan posisi. Nah, percepatan sesaat itu adalah turunan kedua terhadap perubahan posisi atau percepatan sesaat sama dengan d2 R per dt kuadrat. Ini untuk percepatan sesaat. Masuk kita ke contoh turunan ya. Nanti di pelajaran matematika dipelajarinya, cuman kita pelajari juga di sini, oke? Contoh turunan pertama terhadap posisi ini kita ambil aja pada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat. Pada kecepatan sesaat. Oke. Pada kecepatan saat diketahui posisinya adalah 3T pangkat 2 tambah 4T pangkat 3 tambah 2T. Nah, yang ditanya adalah tentukan kecepatan sesaat pada waktu kedua sekon. Nah, untuk mencarikan kecepatan sesaat ini adalah turunan pertama terhadap posisi. Turunan pertama dari sini. Nah, turunan pertama itu ada syaratnya. Turunan pertama itu ada syaratnya. Syaratnya itu bilangan pokoknya ini dikalikan dengan pangkat. Pangkat dikurang 1. Bilangan pokok yang berpangkatnya ini dikurang 1 dan dikalikan 1. Contoh. Aduh, maaf ya, jatuh lagi. Contoh, misal ya. Misal contoh. Misalnya 2T pangkat 3. Nah, 2T pangkat 3. Berarti kalau kita turunkan menjadi 2 kali 3. Berapa? 6
6. 2 kali 3. Kan pangkat dikalikan bilangan pokoknya 6. T pangkat dikurang 1. Pangkatnya 3 dikurang 1, maka menjadi 6T pangkat 2. Misal seperti itu. Nah, kita jabarkan mulai dari ini, turunan pertama dari posisi ini. Maka posisinya itu sama dengan atau kecepatan sesaatnya ini sama dengan dr per dt ininya tadi kan. Maka kecepatan sesaatnya sama dengan D ini akan turunan pertama, R-nya adalah posisinya adalah 3T pangkat 2 tambah 4T pangkat 3 ditambah 2 terhadap waktu dt. Turunkan yang ada TT ini T, turunkan 3T pangkat 2 ini turunkan terhadap T. Maka V-nya sama dengan ya berapa? 3 kali 2 6. 2 kurang 1 berarti T-nya tinggal 1. Tambah pangkat kali bilangan pokok ini 4 kali 3 12 T. 3 kurang 1 2. Karena ini tidak ada T-nya maka tidak bisa diturunkan, sama dengan 0. Berarti inilah dia hasil turunan pertamanya tadi. Nah, tapi dibilang pada saat T sama dengan 2 sekon, maka gantikanlah T pada saat dengan 2 sekon. 6. Gantikan ini menjadi 2 tambah 12. Berapa? 2 pangkat 2. Berapa jadinya? Maka V sama dengan 12 tambah 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 48. Maka V sama dengan berapa ini? 10 5 6 60. Inilah dia. Begitu juga dengan percepatan sesaat. 2 kali turunan dari seperti ini. Setelah sudah kamu turunkan ini yang pertama, ini turunan pertamanya, turunkan lagi. Maka ini nanti kalau diturunkan menjadi 6T. Nah, kalau diturunkan menjadi turunan kedua, ini turunan pertama, turunan kedua, ya. Kalau diturunkan lagi menjadi turunan kedua, maka P-nya sama dengan D 6T tambah 12T ini pangkat 2, maka kita turunkan lagi, maka menjadi 6, ya kan? Pangkat 1-nya ini kan 1 kali 6 6, 1 kurang 1 0 tambah menjadi 4T. Ini kalau diturunkan menjadi turunan kedua atau pada percepatan sesaat, turunan kedua terhadap kecepatan. Oke? Nah, sekian materi dari saya. Terus coba kerjakan soal yang saya beri ini. Oke, ini soalnya. Tentukanlah kecepatan rata-rata, kecepatan sesaat, percepatan rata-rata, dan percepatan sesaat jika posisinya adalah T pangkat 4 tambah 2T pangkat 3 tambah 3T pangkat 2 tambah 4T dengan T1 sama dengan 2 sekon dan T2 sama dengan 4 sekon. Sudah? Catatlah kembali materi ini ke bukumu. Kemudian kamu selesaikanlah ini, kirim ke saya, ke nomor WA saya yang ada di grup kalian. Sudah? Kemudian download dulu dia, offline-kan dulu dia biar bisa lebih mudah terus-terusan kamu lihat. Biar jangan asik nonton berbayar, offline-kan dulu. Oke ya? Sampai sini pertemuan kita. Sampai jumpa. Terima kasih.